Oke, halo semuanya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal masalah praktis yang dengan menggunakan aplikasi turunan. Oke, di sini saya punya soal seorang petani bermaksud memagari dua kandang segi 4 yang berdampingan, kemudian identik. Masing-masing kandang tersebut luasnya adalah 900 feet persegi seperti pada gambar 21. Nah, berapa X, Y atau X dan Y agar kawat yang diperlukan sesedikit mungkin? Oke, kita langsung jawab saja ya. Jadi pertama, ini adalah dua buah kandang, di mana luasnya masing-masing adalah 900. Berarti luas kandang itu adalah X dikali Y. Dan ini nilainya adalah 900 feet persegi. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang ini constraint-nya ya. Jadi ini adalah kendalanya. Jadi apapun X, Y yang kamu pilih, di sini pastinya punya batasan ya. X-nya pastinya lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Nah, apapun X, Y yang lebih dari 0 yang kamu ambil, dia haruslah kalau dikalikan hasilnya 900 seperti itu. Nah, di sini yang mau dia kontrol itu atau yang mau dia optimumkan atau optimumkan itu adalah panjang kawatnya. Jadi dia mau panjang kawatnya itu sesedikit mungkin ya. Jadi yang ini sesedikit mungkin. Nah, dia mau sesedikit mungkin. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah atau panjang kawat yang dibutuhkan? Nah, kamu perhatikan di sini ya. Kita kandangnya mau dibuat seperti pada gambar. Nah, kawat dengan ukuran Y itu diperlukan sebanyak 3. Maka kamu punya di sini 3 Y ditambah, dan kawat yang sepanjang X itu dibutuhkan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kamu butuh 4X. Dan, ini ulang lagi. Tadi 3X ditambah 4Y. Nah, ini adalah seluruh panjang kawat yang dibutuhkan. Jadi kita bisa tulis di sini adalah KX, Y. Jadi panjang kawatnya itu dipengaruhi oleh berapa panjang X dan panjang atau ukuran X dan ukuran Y yang kamu pilih, seperti itu. Nah, ini yang mau kita minimumkan sehingga ini disebut dengan fungsi objektif. Nah, pertama kita di sini pasti tugasnya adalah akan mencari ya X dan Y ya, akan ditentukan X, Y sehingga K-nya minimum, kan paling sedikit gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya sama, kita ubah dulu fungsi K itu ke dalam fungsi satu variabel. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan constraint kita tadi atau kendala kita yang ini. Nah, di sini kita ambil dulu X sama dengan ya salah satu diubah ke variabel lain. Ya, saya pakai X sama dengan 900 per Y. Nah, ini disubstitusi ke KX, Y-nya. Sehingga diperoleh apa? K gitu ya. Nah, kita kosongkan dulu variabelnya. 3 dikali 900 per Y ditambah 4Y. Sehingga dia dalam fungsi Y semuanya. Oke, jadi ini apa? KY sama dengan 2700 per Y ditambah 4Y. Nah, selanjutnya apa? Kita turunkan ya, karena di sini kan tujuannya adalah nyari titik kritis. Nah, titik ujung nggak ada ya, maka kita pasti butuh aksennya turunan pertama dari KY. Kita di sini ya Y yang ini kamu jadikan dulu. Nah, oke lah, kita ubah dulu lah fungsinya menjadi KY sama dengan 2700Y min 1 tambah 4Y. Sehingga kamu punya keaksen Y itu adalah negatif 2700 Y pangkat min 2 ditambah 4. Nah, atau bentuk lainnya min 2700 ya. Ini kan per Y kuadrat. Nah, jadi kan per Y kuadrat semuanya, berarti ini Y kuadrat juga ya per Y kuadrat.
sama ya sama yang atas. Nah, kemudian kamu jadikan, ya samakan dia dengan 0. Berarti kamu punya min 2700 tambah 4y kuadrat per y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini nggak boleh sama dengan 0 ya. Ya, dan titik. Oke, wait dulu. Pertama, kita ambil di sini kalau mau sama dengan 0 berarti 4y kuadrat kurang 2700 harus sama dengan 0. Jadi kita punya, ya kamu bagi dulu ya dengan 4. Jadi ini y dikurang bagi 4 berapa ya? 2700. 6 sisa 300 dibagi 4 berarti dapat 7 ya. 7 kemudian sisa 25 sama dengan 0. Kemudian ini kamu carilah y sama dengan plus minus akar 675. Nah, y plus minus akar 675 ini adalah 25 dikali 9 dikali 3. Ya. Oke. Selanjutnya berarti plus minus 5 kali 3. 75 akar 3. Kok 575? 15 maksudnya ya. 15 akar 3. Nah, ini adalah titik stasioner. Nah, singularnya apa? Ya, singularnya perhatikan ini turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu tidak terdefinisi di saat y sama dengan 0. Nah, y sama dengan 0 itu adalah titik singular. Tapi kita tidak gunakan. Kenapa? Karena x dikali y-nya itu harus 900. Nah, jadi kalau y-nya 0 nggak akan pernah mungkin x kali y 900 gitu. Jadi ini tidak digunakan ya. Oke, jadi ini tidak digunakan. Nah, berarti sekarang kita akan uji atau akan cek gitu ya. Dari dua nilai atau titik stasioner ini, mana yang menghasilkan si kawat paling minimum. Jadi, kamu tinggal cek aja pakai garis bilangan ya. Kamu taruh di sini adalah 15 akar 3. Di sini, ini min ya. Ini adalah 15 akar 3-nya. Nah, kamu bisa gunakan titik wait dulu. Kita nggak akan pernah mungkin, kenapa kita harus susah-susah ya nyari kayak gini. Sebenarnya apa ya? Memang kalau kita punya satu titik kritis, kalau dia sudah kalau di sini sudah disebutkan sesedikit mungkin itu kan pasti memang minimum gitu. Tapi memang kita tetap harus cek sebenarnya ya. Kalau kalau misalnya fungsinya secara umum ya kita nggak tahu gitu kan ya, apakah dia minimum atau maksimum. Nah, dalam hal ini yang negatif itu nggak perlu dicek. Kenapa? Karena nggak akan mungkin panjang kandang itu negatif gitu ya. Oke, sehingga di sini kita hanya pakai yang positif aja. Oke lah, kita bikin di sini plus minus ini gitu kan. Jadi tulis di sini y sama dengan negatif akar 675 tidak atau kamu bisa bikin gini. Y itu selalu lebih dari 0. Nah, sehingga apa? Kamu punya y-nya itu selalu positif yang diambil. Oke, sekarang untuk meyakinkan kita lagi ya, kita bisa cek di sini untuk si 15 akar 3 itu apakah memang dia menghasilkan nilai yang minimum gitu. Sekarang kita gunakan titik uji y sama dengan 1 misalnya. Kamu substitusi ke aksen. Jadi ke aksen 1 itu adalah negatif ya. Karena ya perhatikan aja ini. Kamu perhatikan ke aksennya ini ya.
Nah, gitu. Ini pasti akan menghasilkan nilai yang negatif. Oke, dengan demikian kamu punya ini adalah batas ini adalah batasnya di satu di mana di sini. Jadi ini negatif, ini positif. Turun, naik. Nah, berdasarkan uji turunan pertama, maka gitu ya, Y sama dengan 15 akar 3 itu adalah saat dimana kawatnya minimum. Oke. KY minimum saat Y sama dengan 15 akar 3. Nah, sekarang saatnya mencari X. Karena kan tadi tujuan kita mau cari X, Y kan. Nah, ini. Jadi kita punya ya substitusi Y sama dengan 15 akar 3 ke mana? Ya, ke persamaan X sama dengan 900 per Y. Sehingga diperoleh apa? X sama dengan 900 per 15 akar 3. Nah, ini kalau kamu bagi 900 dengan 15 berapa ya? 4, 68 kelebihan ya. Berarti 6 ya. Kalau 6 itu adalah 90 ya, sorry. Ya, kayak. Oke, berarti ini adalah 60. 60, kemudian sama-sama kita bagi dengan akar kali dengan akar 3, jadi kamu punya 60 akar 3 per 3 atau 20 akar 3. Oke. Jadi ya kesimpulannya, jadi ukuran kandang agar kawat yang digunakan minimum adalah X sama dengan 20,3 akar gini ya. 20 akar 3 dan Y sama dengan 15 akar 3. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Sekian pembahasan untuk soal nomor 2 ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.